Perkenalkan, nama saya Yesi Arjun Syahan, NIM 20051111386 dari kelas PKO 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai syair. Apa itu syair? Syair merupakan bentuk karya sastra Indonesia lama yang berasal dari Persia atau Arab. Syair memiliki karakteristik sendiri. Ada beberapa ciri-ciri syair yang mudah dikenali. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, syair diartikan sebagai puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas 4 baris dan mempunyai akhir bunyi yang sama. Adapun secara istilah, kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syair atau syu'ur yang berarti perasaan yang menyadari. Syair di dalam kesusastraan Melayu merujuk pada pengertian puisi secara umum. Akan tetapi dalam perkembangannya, syair ini telah mengalami perubahan dan modifikasi sehingga syair didesain sesuai keadaan dan situasi yang terjadi. Syair terkenal sebagai media atau mengungkapkan isi hati tentang suatu peristiwa, kejadian, seseorang atau perasaan. Unsur-unsur syair. Unsur-unsur syair terdiri dari atas 2 unsur. Yang pertama, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik syair. Yang pertama, tema. Merupakan ide pokok yang ingin penyair sampaikan dengan melalui syairnya kepada para pembaca. Tema yang digunakan oleh sang penyair beragam. Contohnya seperti tentang kemanusiaan, agama, alam, keindahan, pendidikan, budi pekerti, dan lain sebagainya. Yang kedua, perasaan. Merupakan suatu yang ingin penyair utarakan atau ungkapkan yang berupa ciri khasnya, cara pandang, karakter, dan lain sebagainya. Yang ketiga, nada. Suatu intonasi atau perkenalan dalam isi syair yang dapat berupa mengejek, menasihati, bergurau, bergembira, mengkritik, berbelas kasihan, serta sebagainya. Yang keempat, amanat. Amanat merupakan suatu pesan atau nasihat yang ingin penyair sampaikan kepada tiap-tiap pembaca. Umumnya, pesan di dalam syair ditafsirkan sendiri oleh pembaca sesuai pemahaman pembaca. Yang kedua, unsur ekstrinsik syair. 1. Latar belakang kehidupan penyairnya. 2. Pendidikan penyair. 3. Latar belakang budaya dan sosial. 4. Adat atau kebiasaan masyarakat setempat. Ciri-ciri syair. Ciri-ciri syair yang pertama, terdiri dari 4 baris. Ciri-ciri syair yang pertama adalah terdiri dari 4 baris. Syair biasa terdiri dari beberapa bait. Namun, di tiap baitnya syair harus tetap terdiri dari 4 baris. Contohnya adalah syair karya St. Takdir Alis Jabana. Berhentilah kisah Raja Hindustan, baris pertama. Tersebutlah pulau suatu perkataan, baris kedua. Abdul Hamid Syah Paduka Sultan, baris ketiga. Duduklah Baginda bersuka-sukaan, baris keempat. Pengalaman syair di atas menunjukkan jumlah baris dalam syair yaitu sebanyak 4 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri dari 4-6 kata. Ciri-ciri syair selanjutnya adalah terdiri dari 6 sampai 6 kata dalam tiap barisnya. Berikut contohnya. Paksi simbangan konon namanya 4 kata. Cantik dan manis sekalian lakunya, terdiri dari 5 kata. Mata intan cemerlang cahayanya, terdiri dari 4 kata. Paruhnya gemala tiada taranya, 4 kata. Yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8 suku kata. Tiap baris syair memiliki 8-12 suku kata. Suku kata merupakan jumlah gabungan satu atau lebih huruf konsonan dan 1 huruf vokal. Sebagai contoh, kata kamus terdiri dari 2 suku kata, yaitu ka dan mus. Berikut contohnya. Terbangnya simbang anber peri. 11 terdiri dari 11 suku kata. Kemudian lintas di kampung bayan johari terdiri dari 10 suku kata. Terlihatlah kepada putrinya Nuri, 12 suku kata. Mukanya cemerlang manis berseri, 11 suku kata. Yang keempat, semua baris adalah isi. Berbeda dengan pantun yang memiliki sampiran di 2 awal barisnya,
Syair hanya terdiri dari isi dan dalam 4 baris. Ciri-ciri syair inilah yang membedakannya dengan pantun dan puisi lama lainnya. Tiap baris dalam syair biasanya menyampaikan cerita atau pesan. Berikut contohnya. Bermula kisah kita mulai, zaman dahulu zaman bahari. Asal mulanya sebuah negeri, timbulnya kerajaan, raja di candi. Kerajaan bernama Negara Dipa, raja pertama Empu Jatmika. Putra tunggal Mangkubumi dengan Sitira, asal negeri keling di tanah Jawa. Mangkubumi saudagar kaya, kerabat raja yang bijaksana. Berputra seorang alak rupanya, Empu Jatmika konon namanya. Yang kelima, memiliki ritma akhir a. Ciri-ciri syair lainnya adalah memiliki ritma atau akhiran a tiap barisnya. Ini berbeda dengan ciri pantun yang memiliki rima ab. Contoh, Paksi Simbangan konon namanya, cantik dan manis sekalian lakunya. Matanya intan cemerlang cahayanya, paruhnya gemala tiada taranya. Yang keenam, berisi cerita atau pesan. Syair biasanya terdiri tentang sebuah cerita atau kisah yang mengandung unsur mitos, sejarah, agama atau filsafat, atau rekaan belaka. Syair juga bisa berisi petuah atau nasihat bijak. Jenis-jenis syair. Yang pertama, syair panji. Syair panji merupakan syair pelipur lara. Syair ini biasanya bertema kisah pengembaraan dan peperangan. Dalam syair panji terdapat unsur kisah percintaan. Yang kedua yaitu syair romantis. Syair romantis berisi tentang percintaan yang biasanya terdapat pada cerita pelipur lara, hikayat maupun cerita rakyat. Yang ketiga, syair kiasan. Syair kiasan menyampaikan pesan dalam bentuk kiasan. Syair ini disebut juga syair bintang dan bunga-bungaan. Isinya merupakan sindiran atau kiasan terhadap suatu peristiwa. Yang selanjutnya, syair sejarah. Syair sejarah adalah syair yang berdasarkan peristiwa sejarah. Sebagian besar syair bersejarah berisi tentang peperangan. Kemudian syair agama. Syair agama merupakan syair terpenting. Syair agama dibagi menjadi 4, yaitu syair syufi, syair tentang ajaran Islam, syair riwayat cerita Nabi, dan syair nasihat. Contoh syair. Syair Burung Nuri karya Sultan Badarudin. Paksi Simbangan konon namanya, cantik dan manis sekalian lakunya. Matanya intan cemerlang cahayanya, paruhnya gemala tiada taranya. Terbangnya Simbangan berperi-peri, lintas di kampung Bayan Johari. Terlihatlah kepada putrinya Nuri, mukanya cemerlang manis berseri. Simbangan mengerling ke atas getah, samalah sama berjumpa mata. Berkobaran arwah leburlah cinta, letih dan lesu rasa anggota. Sekian yang saya dapat sampaikan, jelaskan mengenai syair. Apabila ada kesalahan dan kekurangan serta salah dalam pelafalan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.